Buat kamu yang mungkin selalu kepikiran gitu ya untuk pengen jadi YouTuber sukses, pengen dapat penghasilan ratusan juta, puluhan juta, atau minimal lah bisa gajian sebulan gitu ya. Ternyata itu tidak semudah yang kita pikirkan teman-teman. Jangankan yang baru memulai, bahas YouTube aja ini kalau kalian lihat ya, sudah mengupload sekitar 300-an video, dan kemudian total waktu yang sudah diluangkan di channel ini kurang lebih sekitar ya 9 sampai 10 bulanan. Namun ya mirisnya gajinya kalian tahu sendiri ya, sudah sering saya share kepada kalian. Nah, karena ini adalah merupakan akhir bulan, maka coba akan kita lihat berapa sih gaji YouTuber 1000 subscribe gitu ya. Termasuk bahas YouTube ini kan gitu, 1500-an subscriber, kemudian videonya sudah hampir 300-an, tapi gajinya kalian bisa lihat ya di situ ya. Nah, kurang lebih segitu teman-teman gaji bahas YouTube sebulan ini ya. Jadi sebulan itu nggak genap 50.000. Nah, bayangkan aja ya, 50.000 itu dapat apa kira-kira? Untuk beli paketan per bulan saja itu nggak cukup ya. Paketan saya sudah saya sepilkan berapa yang saya beli tiap bulan gitu. Tapi ya balik lagi, kita kembali ke tujuan awal kita nge-YouTube. Meskipun tujuan utama kita itu tentu ya penghasilan gitu ya, tapi ya kita coba masuk ke tujuan kedua lah ya. Tujuan kedua kita belajar ya. Kita anggap YouTube ini sebagai sarana belajar untuk kita itu bisa memahami banyak hal gitu. Mulai dari oh ternyata begini jadi YouTuber itu gitu ya. Oh ternyata begini cara setting channel YouTube itu. Oh ternyata begini cara bikin thumbnail itu. Nah itulah kita jadikan sebagai pelajaran ya. Kita memang awal-awal ini jangan terlalu memikirkan gaji. Kita fokus aja untuk bikin konten yang tentunya menarik, bisa ditonton banyak orang, menyenangkan banyak orang, dan yang terpenting bagaimana bisa membuat penonton itu betah menonton video kita gitu. Meskipun ini cukup sulit ya. Termasuk bahas YouTube ini dari 300-an video itu yang sudah saya upload, mungkin yang bisa mendapat penonton itu puluhan ribu, itu hanya ya mungkin berapa ya 10 video aja dari 300 video. Nah itu rasanya ya gimana ya teman-teman ya, itu aja gajinya itu masih segituan gitu, apalagi yang baru memulai. Makanya saya sering ingatkan juga bagi teman-teman yang baru memulai YouTube, fokus aja untuk memperbaiki diri gitu ya, maksudnya memperbaiki channelnya, memperbaiki kualitas videonya. Nah, video yang berkualitas itu juga sudah sering saya sampaikan kepada teman-teman semua. Bukan hanya kualitas itu didasarkan pada hasil kameranya atau hasil editingnya gitu ya. Meskipun itu juga sangat menentukan, akan tetapi poin yang lebih penting dari sekedar kameranya, pencahayaannya, settingnya, latar belakangnya dan seterusnya, ada hal yang jauh lebih penting, yaitu manfaatnya teman-teman. Usahakan sebisa mungkin setiap konten yang kita upload itu bisa membawa manfaat bagi yang menontonnya, sehingga diharapkan ketika orang menonton video kita itu mereka mengingat sesuatu dari video itu. Bisa jadi mungkin kita menyampaikan sebuah informasi yang sangat penting, atau mungkin tutorial, atau mungkin tips, atau apapun lah, yang penting bisa membuat penonton itu setelah menonton video kita itu mereka ada yang diingat gitu. Memang ini sebuah teori umum teman-teman, akan tetapi dalam prakteknya ya tergantung kreativitas masing-masing ya. Seperti bahas YouTube ini ngomong ngalor ngidul seperti ini ya, kalau memang dianggap ini tidak bermutu gitu ya tidak apa-apa, karena ini saya anggap sebagai saya itu belajar bagaimana membawakan sebuah materi yang bisa dipahami oleh audiens saya atau penonton saya. Karena jujur teman-teman ya, saya tidak pernah menggunakan narasi ataupun membuat sebuah skrip dulu atau membuat sebuah oret-oretan dulu untuk menyampaikan hal ini gitu. Di channel ini saya langsung aja belajar untuk menyampaikan sesuatu tanpa teks. Jadi ini mengalir aja, entah bagaimanapun hasilnya, karena saya ini juga sambil belajar ya, belajar ngomong di depan kamera. Kalau mungkin kita ngomong di belakang kamera ya enjoy aja, fun-fun aja, gampang aja gitu. Tapi karena ini di depan kamera, on cam, jadi saya juga masih belajar bagaimana cara membawakan materi yang baik. Harusnya sih kalau kita masih belajar ya kita harusnya pakai catatan gini, entah catatan di HP atau di kertas atau dimanapun, yang penting kita catat dulu poin-poin intinya. Kalau memang kita tidak sempat untuk mencatat semuanya. Tapi di channel bahas YouTube ini saya berusaha atau belajar untuk menyampaikan sesuatu tanpa narasi teman-teman. Jadi ya langsung aja ngalir aja gitu ya.
Nah, balik lagi ke topik tentang gaji YouTube yang tadi. Jadi kalau kita bahas ya, atau kita lihat dari sudut pandang ilmu ekonomi, ini juga sudah sering saya bahas ya. Tentu jadi YouTuber itu tidak menjanjikan gitu ya, atau sesuatu yang bisa dikatakan buang-buang waktu gitu ya. Tapi bagi sebagian kalangan, sebagian yang lain menganggap bahwa menjadi YouTuber itu bisa jadi pekerjaan utama. Ya memang betul. Kalau channel kita sudah jalan, kemudian views kita juga gede gitu, subscriber udah banyak, views gede, konten-konten kita itu menarik, menghibur, bermanfaat, ya udah itu bisa dijadikan pekerjaan utama ya. Karena gaji mereka kalau channelnya itu bisa berkembang seperti itu ya gede teman-teman ya, puluhan bahkan bisa sampai ratusan juta. Akan tetapi kalau channel-channel yang skalanya kecil seperti bahas YouTube ini, kalian tahu sendiri tadi ya, sudah saya sepilkan, gajinya itu tidak lebih dari 50.000 sebulan teman-teman. Nah inilah pentingnya kita mengatur mindset ya. Lagi-lagi soal mindset gitu. Kalau kita hanya berpikir atau berfokus pada monet atau berfokus pada uangnya saja, ya bisa dibilang ya kecelik teman-teman ya. Kecelik itu apa ya? Kecelik itu istilahnya ya apa teman-teman ya? Kena prank oleh keadaan gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin pengen nge-YouTube itu fokusnya hanya monet, dan monet, itu saya rasa pasti akan kecewa. Apalagi menggunakan cara-cara yang tentunya itu tidak dibenarkan dalam aturan YouTube gitu loh. Ya, apakah bisa Bang melanggar aturan YouTube bisa monet? Bisa. Ya, ada banyak cara untuk kita bisa monetisasi teman-teman. Akan tetapi biasanya yang seperti itu, yang menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan sebagaimana aturan pedoman komunitas ataupun aturan-aturan lain yang tertuang dalam forum bantuan YouTube, ya itu tentunya ya nanti akan ada efeknya gitu loh. Biasanya efek yang paling terlihat ketika seorang YouTuber itu fokusnya hanya monet saja sehingga dia melakukan cara-cara yang tidak dibenarkan, itu biasanya efeknya akan sepi ke depannya ya. Yang berlaku jujur aja itu bisa sepi teman-teman, apalagi yang tidak jujur gitu loh. Meskipun yang tidak jujur pun bisa penontonnya rame, akan tetapi lebih banyak yang sepi daripada yang rame gitu. Jadi mari kita rubah mindset kita bahwa kita nge-YouTube itu sebenarnya teman-teman ya, bisa dianggap kita itu membangun sebuah penonton ya. Membangun penonton itu gimana sih? Kita itu mengumpulkan orang-orang yang sefrekuensi atau suka dengan topik-topik tertentu untuk bisa berkumpul dan nimbrung atau nongkrong bareng di channel kita. Seperti channel bahas YouTube ini, misalnya ini kan saya bahas tentang dunia per-YouTubean gitu ya, atau sharing tentang pengetahuan saya soal YouTube gitu, atau sharing tentang pengalaman-pengalaman yang sudah saya hadapi di YouTube gitu ya. Jadi secara tidak langsung channel bahas YouTube ini mengumpulkan orang-orang yang memang membutuhkan informasi seputar YouTube. Sehingga ketika orang-orang itu sudah berkumpul dan mungkin bisa dibilang itu sebagai subscriber ya, atau pelanggan saluran ya. Jadi kurang lebih saya sudah mengumpulkan 1.500 orang yang memang suka atau mungkin membutuhkan informasi soal per-YouTubean ini. Nah, itulah yang dinamakan sebuah komunitas teman-teman ya. Jadi sebetulnya di YouTube ini juga banyak sekali komunitas orang yang suka game, komunitas orang yang suka berita, komunitas orang yang memang suka lagu-lagu gitu kan, banyak sekali ya. Itu namanya komunitas teman-teman. Nah balik lagi ke poin yang gaji tadi ya. Gaji dari YouTube atau penghasilan dari YouTube itu paling utama didasarkan pada views kita atau jumlah penonton kita. Kalau penonton kalian itu cuman bijian atau secara kasarnya itu di bawah 100 ya, atau di bawah 1.000 lah, penonton kita di bawah 1.000, itu kita nggak akan bisa gajian sebulan teman-teman. Karena sebulan itu minimal adalah 1.300.000. Kita mengumpulkan 1.300.000, tapi kalau views di video kita itu rata-rata cuman ratusan atau puluhan bahkan mungkin bijian, ya tentu itu tidak masuk. Karena CPM RPM yang ada di YouTube itu adalah per 1.000 view ya. Jadi kalau misalnya per 1.000 view itu rata-rata kita itu digaji Rp1.000 teman-teman. Anggap aja gitu ya. Secara gampangnya begitu. Per 1.000 view atau 1.000 tontonan YouTube atau penayangan YouTube itu kita dibayar Rp1.000. Artinya ya 1 view Rp1 gitu. Nah, kalau misalnya per bulan itu
minimal kita harus mengumpulkan 1.300.000, berarti ya tinggal dibagi aja gitu ya. 1.300.000 dibagi 1 bulan dibagi 30, itu ketemunya berapa? Nah, anggap aja sebulan itu kita harus mengumpulkan sekitar 50.000 lah, anggap aja paling gampang gitu ya. Maaf, sehari. Jadi sehari itu minimal kita harus bisa mengumpulkan atau mendapatkan 50.000 rupiah. Kalau CPM RPM kita itu per 1.000 view atau per 1.000 penayangan, ya maka kita butuh 50.000 view teman-teman dari total keseluruhan video kita. Nah, secara gampangnya mungkin begitu teman-teman ya. Jadi kita butuh 50 video jika setiap video itu penontonnya 1.000. Itu ya, mudah-mudahan kalian tidak bingung. Jadi kalau misalnya kita CPM RPM kita itu rata-rata ya per 1.000 view itu dibayar 1.000 rupiah, maka kita butuh 50 video yang penontonnya itu 1.000 view per videonya, baru kita bisa gajian per bulan. Nah, itu kan tentu sangat miris sekali. Nah, lalu bagaimana Bang? Ya udah jalani aja gitu, karena memang itu keadaannya. Yang terpenting kita pikirkan saja bagaimana agar konten kita itu semakin diminati, orang-orang itu semakin betah menonton video kita, sehingga orang-orang itu juga mau berinteraksi di channel kita, mungkin like ataupun komen gak masalah, ataupun share bahkan ya. Nah, cukup itu saja menurut saya yang perlu kita pikirkan. Intinya bagaimana agar penonton kita itu puas gitu loh menonton video kita, sehingga mereka mau balik lagi untuk menonton video-video kita yang lain. Nah, mungkin itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan hari ini. Ya mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya gitu ya, sehingga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita soal YouTube ini. Ya, kita sama-sama berdoa lah ya, mudah-mudahan kita bisa sukses tahun ini, bisa meningkat viewsnya, bisa segera monet yang memang belum monet, dan bisa mendapatkan banyak pengalaman dari YouTube ini. Oke ya, sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga sukses.